Diskusi masih terus berlanjut. Indradipa yang duduk di sisi Pitawara angkat bicara. Nada suaranya tegas meskipun wajahnya masih muda, dengan suara yang sedikit bergetar karena tekanan tapi tetap terkendali. Sebagai putra mahkota Keraton Raksadipa, aku mendukung gagasan ini. Kita tidak bicara soal kehormatan pribadi ataupun harga diri klan. Ini soal bertahan hidup. Jika kita gagal menyatukan kekuatan, maka kita semua hanya menunggu giliran untuk hancur. Bahkan Tuan Topiwara yang sekuat itu kalah melawan Duset. Apakah ini bukan sekedar ancaman biasa? Perkataan itu menggema di aula, membuat sebagian besar hadir terdiam. Hanya terdengar suara nafas dan gesekan kursi batu saat seseorang bergeser. Seorang perwakilan dari sekte, seorang wanita, angkat suara dari baris belakang. Tapi, bagaimana dengan sumber daya? Sekte kami di pegunungan punya kristal energi, tapi kami butuh jaminan bahwa itu tidak akan disalahgunakan oleh aliansi besar ini. Kalanemi menjawab dengan cepat, suaranya tetap tenang. Kau masih belum tahu siapa yang kau hadapi. Kau pikir jika semuanya mati, sumber dayamu akan berguna? Untuk apa juga kami menyalahgunakan sumber dayamu? Kami tidak semiskin itu, kau tahu? Dharma mengangguk setuju. Itu benar, aku setuju dan itu masuk akal. Tapi kita harus mulai sekarang. Bagaimana dengan rencana awal? Pitawara, apakah kau punya ide? Pitawara mengangguk, lalu mulai menyusun poin-poin di meja dengan jarinya. Baiklah, pertama, kita perlu intel lebih banyak. Kalanemi, aliansimu sangat kuat diinfiltrasi. Kirim mata-mata ke wilayah Illuminati, tapi jangan gegabah. Sudah kami lakukan sebelumnya, tapi kami butuh dukungan karena anggotaku tidak bisa bergerak bebas. Setidaknya harus ada yang melindungi jika sesuatu terjadi. Dan aku juga tidak mau untuk ambil resiko. Aku setuju, mungkin para guardian bisa melindungi. Tapi jangan lupa, Duset punya pendeteksi spiritual yang handal. Kita harus gunakan teknik baru. Tapi, bukankah para guardian adalah pelindung pemimpin Raksadipa? Bagaimana jadinya jika mereka jauh dari Tuan Topiwara? Hal itu masih bisa dilakukan, putra mahkota. Anakku Topiwara bukanlah seseorang yang butuh perlindungan. Klan kami mungkin bisa membantu. Meskipun kami tidak sekuat itu, aku yakin kami masih bisa berguna. Mungkin kami butuh kristal energi dari sekte Nagi. Kita bisa berikan kristal energi sebanyak yang kau mau, asalkan kami juga mendapatkan akses untuk meminjam senjata pusaka Raksadipa. Itu tidak perlu khawatir. Gudang senjata Raksadipa akan terbuka untuk siapa saja. Diskusi berlangsung panjang. Setiap klan mengutarakan pendapat. Setiap sekte menyampaikan keraguannya. Ada yang mendukung penuh seperti klan Nagi yang langsung tawarkan pasukan mereka. Ada yang khawatir menggabungkan kekuatan hanya akan membuat perebutan kekuasaan baru, seperti sekte Garuh yang ingat persilihan lama. Namun perlahan, dengan dorongan Pitawara, Dharma, Kalanemi, dan Mahadeva, arah pembicaraan mulai jelas. Topiwara tidak ikut dalam pertemuan itu karena ada sesuatu yang harus ia urus sendiri. Kemudian, mereka menyusun rencana bertahan dan menyerang. Raksadipa akan menjadi pusat koordinasi dengan markas di Keraton Raksadipa. Aliansi Saptadharma bertugas untuk memperkuat lini pengobatan dan pertahanan spiritual, termasuk pembuatan ramuan anti racun dan mantra pelindung. Aliansi Anita Dharma bertanggung jawab dalam strategi dan kontra intelijen dengan tim khusus untuk memantau pergerakan Illuminati. Klan-klan kecil digabungkan dalam formasi tempur yang dipimpin oleh pimpinan masing-masing. Dibagi menjadi unit-unit berdasarkan spesialisasi. Mahadeva ditunjuk sebagai komandan garis depan, sementara Dharma dan Kalanemi sebagai penanggung jawab strategi. Ini sudah bagus, tapi kita butuh latihan bersama. Mulai besok, kita kirim perwakilan ke lapangan luar keraton. Aku sebenarnya lebih suka berada di garis depan,
Tapi mengingat kecerdasanku juga sama kuatnya, ya tidak masalah. Bukan seperti itu Kalanemi. Kau terbiasa bertindak serampangan, justru malah akan mengacaukan rencana. Selain sebagai penanggung jawab strategi, kau juga dibutuhkan untuk situasi darurat nanti. Itu benar. Aku ragu rencana ini akan berhasil, mengingat lawan kita adalah monster. Tuan Mahadeva, tolong jangan bicara seperti itu. Anda adalah salah satu dari 5 orang terkuat di jagat Agni. Jangan membuat yang lain ketakutan dengan ucapan Anda. Itu benar, tapi aku paham yang dikatakan Tuan Mahadeva. Siapapun itu lawannya, jika itu untuk jagat Agni, aku tetap akan ikut. Sependapat, aku juga akan ikut. Apa gunanya melarikan diri jika jagat Agni akan runtuh? Kemana kita akan lari? Diskusi berlanjut hingga larut malam, dengan jeda singkat untuk makan dan minuman yang telah disediakan di meja samping. Beberapa pemimpin mulai lelah, tapi semangat mereka tetap tinggi. Hari berganti minggu, pertemuan berlangsung dalam ketatnya pengawasan, jauh dari mata Illuminati, dengan penjaga di setiap pintu dan mantra pendeteksi di dinding. Diskusi, perdebatan, hingga perselisihan kecil kerap terjadi, seperti saat klan Vayu dan Sekte Garu bertengkar soal prioritas sumber daya. Tapi semua diselesaikan dengan kesepakatan setelah mediasi dari Pitawara. Pada hari ke-7, Dharma angkat bicara lagi. Sekarang, kita perlu bahas anggaran. Setiap aliansi harus berkontribusi dana dan senjata. Itu benar, jangan pelit-pelit. Harta kalian tidak akan bertahan lama jika Illuminati menguasainya. Aku rasa cukup untuk mencukupi mereka yang kekurangan. Kita hanya perlu menutupi kelemahan masing-masing. Aku rasa itu langkah yang lebih efektif. Aku setuju dengan Tuan Mahadeva. Baiklah, kita akan mulai melakukannya dari sekarang. Tunggu dulu, apakah kita tidak butuh aliansi dengan para pedagang? Aku rasa sumber daya seperti makanan dan lainnya akan lebih terkendali. Mereka hanyalah pedagang. Apa perlu kita melibatkan mereka juga? Cukup, kita tidak perlu melibatkan para pedagang. Lagi pula, mereka tidak akan mau bergabung dengan misi berbahaya ini. Perselisihan kecil muncul pada hari ke-15 saat Sekte Garu menolak bergabung di bawah orang lain. Kami independen, kami tidak mau dipimpin oleh orang lain. Ini hanyalah sementara, hanya untuk situasi perang kali ini saja. Tidak, kami bisa bergerak dengan anggota kami sendiri. Jadi, aku memutuskan untuk keluar dan bergerak dengan anggotaku sendiri. Setelah perdebatan panjang, mereka setuju dengan syarat otonomi parsial. Hingga 30 hari penuh, mereka menuntaskan rencana besar dengan dokumen tebal yang ditandatangani semua pihak di meja pusat. Di akhir pertemuan, Pitawara berdiri, menatap satu persatu wajah yang hadir. Rencana kita sudah cukup matang. Sekarang, yang kita butuhkan hanyalah waktu dan kesabaran. Tapi, ingat ini baik-baik. Dosa tidak akan diam selamanya. Kita harus bersiap meski tidak tahu kapan mereka bergerak. Semua pemimpin sekte, klan, dan aliansi mengangguk, lalu satu persatu meninggalkan aula bawah tanah dengan wajah penuh kehati-hatian, membawa salinan rencana di tangan mereka. Namun, sampai hari itu juga, tidak ada tanda-tanda pergerakan dari sekte Illuminati. Tidak ada serangan, tidak ada ancaman baru, seakan-akan dosa benar-benar menghilang dari permukaan jagat Agni. Pertemuan akhirnya berakhir, rencana sudah disusun, tapi ketegangan itu hanya membuat semua pihak semakin waspada. Dan sementara itu, di luar keraton, Topiwara sedang memimpin sesi latihan kecil dengan pasukan elit Raksadipa di lapangan terbuka. Pedangnya berayun dengan cepat. Aku sudah perlihatkan beberapa teknik yang berguna untuk kalian. Aku harap kalian bisa mempelajarinya. Seorang prajurit elit menjawab sambil mengayunkan tombaknya. Kami memahaminya, pemimpin. Anda sangat hebat dalam memberikan pengajaran. Bagus, lanjutkan. Aku harap kalian bisa berkembang lebih kuat lagi. Sudah! Di tempat lain,
Para guardian sedang memeriksa perbatasan dengan salah satu dari mereka melaporkan, "Tidak ada tanda musuh di sini, tapi angin terasa aneh, seperti ada racun di udara." "Segera laporkan kepada Tuan Mahadeva, kita tingkatkan pengawasan." Jauh dari keraton, di kediaman wali kota Kota Walu, di kediaman besar wali kota, sebuah bangunan batu 2 lantai dengan halaman luas yang dikelilingi pagar besi tinggi. Suasana malam itu sunyi, angin dingin di pegunungan sekitar membawa kabar yang membuat setiap orang merasa gelisah. Dengan daun-daun pohon di halaman bergoyang pelan, Nagasena, wali kota sekarang, memegang tumpukan kekuasaan kota, duduk termenung di ruangan tengah yang diterangi lampu minyak redup di meja kayu, dengan dokumen kota tersebar di depannya. Paman Dravanta duduk di kursi panjang dengan wajah muram, tangannya memegang cangkir teh yang sudah dingin. Di hadapannya, Bima, tatapannya tajam, dan Yesa duduk santai di kursi. Keduanya terlihat cemas, tapi di wajah mereka sudah terpahat garis-garis kegelisahan dengan mata mereka yang merah karena kurang tidur. "Paman, apakah benar kabar itu? Sekte Illuminati muncul dan berbuat ulah, dan orang-orang bilang pemimpin mereka adalah Raja Iblis." Dravanta menarik nafas panjang, menatap kedua keponakannya dengan tatapan tenang, meskipun dalam hatinya ia pun sama cemasnya. Ia meletakkan cangkirnya di meja dengan suara kecil. "Bima, Yesa, dengarlah baik-baik. Dunia para petarung dari sekte, aliansi, dan klan besar, itu dunia yang berbeda dari kita. Kita hanya pedagang, kita tidak boleh ikut campur. Sekalipun Tobiwara sudah seperti keluarga kita, sekalipun hatimu ingin menolongnya, ada batas yang tidak boleh kita langgar." Tapi Paman, kalau dia terluka bagaimana? Kalau dia mati bagaimana Paman? Berdoalah Yesa. Kadang doa orang kecil lebih kuat daripada 1000 pedang para raja. Kita tidak bisa hadir di sampingnya, tapi kita bisa titipkan keselamatan Tobiwara kepada Yang Maha Kuasa. Nagasena yang dari tadi mendengarkan sambil membaca laporan, akhirnya angkat bicara. "Fatwa Dravanta benar. Kalian harus tetap di sini, aman di Kota Walu. Kota ini dijaga oleh pasukan dan juga perisai spiritual yang dijamin kuat. Selama aku masih hidup, aku akan pastikan kalian selamat. Jangan risaukan hal-hal yang di luar kuasa kita. Dan percayalah, juniorku itu sangat kuat." Bima menggelengkan kepala, suaranya sedikit naik. "Tapi wali kota, bagaimana kalau Illuminati serang kota ini? Kami dengar mereka merubah orang menjadi monster. Pedagang seperti kami akan menjadi target yang mudah." "Kami sudah tingkatkan penjagaan. Gerbang kota ditutup saat malam hari, dan aku sudah kirim utusan ke Raksadipa untuk mencari informasi. Jadi, kalian akan tetap aman di sini." Tuan Wali Kota, bisakah aku ikut saat Anda mengirim utusan ke sana? Itu beresiko Yesa. Mata-mata Illuminati ada di mana-mana. Lebih baik diam di sini. "Tapi Paman, aku tidak bisa diam saja. Setidaknya biar aku yang bergabung. Sejak kejadian Yesa diculik, aku harus bertambah kuat." "Tidak, kau tidak berbakat. Jika kau memaksa, kau akan mati lebih cepat sebelum kau bisa apa-apa." Baiklah, tapi jika ada kabar baru, tolong beritahu kami segera. Kau akan mendapatkan kabar itu Yesa. Sudahlah, kau dan Bima tetaplah di sini. Jangan kemana-mana, ingat itu. Namun, meski kata-kata itu menenangkan, kecemasan tetap membara di hati mereka. Malam itu, di Kota Walu terasa lebih dingin dari biasanya, dengan suara angin yang bersiul di luar jendela seperti peringatan. Di pagi harinya, Nagasena memanggil 2 pimpinan klan Kuceng dan klan Sunmei. "Kita perlu waspada untuk memperketat keamanan. Kita tidak boleh lengah. Ya, meskipun aku merasa bersalah tidak ikut bergabung dengan aliansi." Tidak diperlukan. Kita lebih baik fokus di sini. Tuan juga sudah berikan perintah agar kita tetap di sini, bukan? "Itu benar. Kita tidak akan membantu banyak.
Junior telah mempercayakan kepada kita kota ini. Sementara itu, jauh dari kota Waluh, di sebuah pegunungan yang terkenal dengan nama Pegunungan Racun, kabut hijau beracun terus bergulung di udara, membuat visibilitas hanya 10 meter di depan. Tanahnya berwarna hitam, berlumut tebal, dan sesekali terdengar suara bisikan aneh dari angin yang membuat siapapun merasa seolah sedang diawasi oleh mata yang tidak terlihat. Pohon-pohon di sana kerdil dan beracun dengan daun yang meneteskan cairan korosif. Di tengah kabut itu, belasan sosok berjubah hitam melangkah cepat, meninggalkan jejak yang segera larut ke dalam racun tanah. Mereka adalah anggota sekte Illuminati dengan sepatu khusus yang tahan dengan racun. Dengan wajah tertutup topeng gas, mereka bergerak menuju mulut gua raksasa yang terbuka seperti rahang iblis. Lebarnya sekitar 20 meter dan tinggi 10 meter dengan stalagtit yang meneteskan racun. Salah satu dari mereka, seorang pria tinggi dengan tongkat segel berukiran simbol kuno, berbisik dengan nada tegang sambil memegang tongkatnya dengan erat. Tempat ini, gua yang disebut-sebut sebagai sarang naga tengu, naga racun yang sudah hidup ribuan tahun. Kita harus berhati-hati. Pemimpin kecil rombongan itu mengangguk, suaranya teredam oleh topeng. Kita datang untuk membangunkannya. Sesuai perintah Tuan Duset, inti energi naga tengu adalah kunci menuju kebangkitan penuh Sang Mesia yang agung. Apa kita punya cukup segel? Naga ini tidak mudah kita hadapi. Kita bisa terbunuh dalam sekejap. Apa yang kau khawatirkan? Kita sudah diberkahi oleh Tuan Duset. Kita pasti berhasil. Mereka segera membentuk lingkaran di depan gua, menancapkan jimat segel ke tanah yang hitam, lalu mulai melantunkan mantra kuno secara serentak. Udara bergetar, getaran rendah seperti mesin yang hidup. Suara berat bergema dari dalam gua, membuat tanah retak kecil, tanah bergetar kuat, dan batu-batu kecil jatuh dari dinding gua. Kabut hijau semakin pekat, membuat topeng mereka mulai berkabut. Bagus, ini bekerja. Terus lanjutkan. Dari kegelapan gua, dua bola mata raksasa berwarna hijau menyala terang seperti lampu neon. Nafasnya saja membuat batu-batu sekitar meleleh dengan suara mendesis. Perlahan, tubuh raksasa berlapis sisik hitam kehijauan keluar dari gua. Panjangnya mencapai 50 meter, sayapnya robek-robek tapi lebar, masih menyimpan kekuatan menakutkan. Gigi-giginya meneteskan cairan racun yang melelehkan tanah. Naga Tengu telah bangkit. Salah satu anggota Illuminati berseru dengan lantang, suaranya naik karena adrenalin. Wahai naga agung, kami datang untuk mengambil inti energimu. Jadilah jalan untuk yang terpilih. Jadilah. Naga Tengu membuka mulutnya dan menyemburkan racun pekat hijau ke arah mereka. Tubuh-tubuh manusia itu langsung meleleh seperti lilin terbakar. Kulit mereka menggelembung dan larut. Jeritan mereka bergema sesaat, kemudian lenyap. Hanya tersisa belasan kerangka yang hancur luluh di tanah hitam, dengan asap yang mengepul dari sisa-sisanya. Naga Tengu mengangkat kepalanya dan mengaum dengan keras ke arah langit. Gunung-gunung bergetar dengan hebat, kawah-kawah meletus, melempar lava dan abu, dan racun hijau mulai menyebar ke seluruh penjuru jagat agni melalui angin. Kabar tentang kebangkitannya menyebar dengan cepat, dibawa oleh arwah-arwah penjaga gunung dan bisikan angin yang terdengar di berbagai wilayah yang jauh. Orang-orang di seluruh penjuru jagat agni diliputi ketakutan dengan desa-desa yang mulai evakuasi. Di kota Waluh, Nagasena menerima laporan darurat. Wali kota! Wali kota! Naga di puncak pegunungan racun telah bangun! Racun mulai menyebar! Apa? Bagaimana bisa? Segera kirim utusan ke keraton segera! Sementara itu, di keraton Raksadipa, Pitwara memanggil para petinggi dan melakukan pertemuan darurat. Semuanya dengarkan. Aku rasa
kalian sudah tahu apa yang terjadi di Gunung Racun bukan? Tuset saja sudah sangat merepotkan. Sekarang kenapa lagi Gunung Racun mengamuk? Aku rasa jagat Agni sudah mulai runtuh. Apakah kita akan melakukannya seperti dulu saat kita menghadapi naga es Nogosrengi? Tapi kita kekurangan satu orang. Tapi Topiwara jelas bisa menggantikan Tojigaru. Tidak, kali ini mungkin berbeda. Naga Tengu jauh lebih kuat dari Nogosrengi. Jika memang naga Tengu bisa dihadapi, sudah kita bereskan dari dulu. Tidak masalah, kita akan menghadapinya. Jika kemungkinan, kita akan menjinakkannya. Di suatu tempat yang gelap, sebuah ruang bawah tanah di benteng rahasia Illuminati yang dindingnya dihiasi rantai dan simbol darah. Duset, pemimpin Illuminati, duduk di singgasananya yang dihiasi tengkorak manusia. Ia tertawa pelan, matanya menyala merah seperti bara. Suaranya bergema di ruangan kosong. Bagus, naga itu sudah terbangun. Dunia akan segera tahu arti kehancuran. Jagat Agni, waktumu tinggal sebentar lagi. Seorang pengikut Illuminati masuk dan berlutut. Tuan, tim yang dikirim ke Gunung Racun telah gagal. Tapi naga Tengu berhasil dibangunkan seperti rencana, Tuan. Itu yang terpenting. Pengorbanan mereka itu harga kecil. Sekarang kirim pasukan kedua untuk mengambil inti naganya. Setelah naga itu kita buat lelah. Baik, Tuan. Dan aku yakin mereka dari aliansi Sabta Dharma dan lainnya pasti beraksi lebih dulu. Dan kita akan bergerak belakangan. Itu adalah rencana yang bagus. Mari kita lihat saja. Kita akan bergerak setelah menunggu apa-apa dariku. Siap! Sementara itu, jauh di tempat lain, Topiwara dan beberapa pasukan elit Raksadipa dan aliran lain sudah bersiap. Mereka berkemah di lereng dengan api unggun kecil. Semuanya, dengarkan. Naga ini bukan lawan biasa. Kita harus berhati-hati. Dimengerti, tuanku. Seharusnya kalian tidak perlu meninggalkan posisi kalian. Tidak ada yang bisa kita lakukan, pemimpin. Aku yakin Sekte Illuminati sama sekali tidak bergerak. Tapi aku rasa keributan karena kemunculan naga Tengu ini mungkin ada hubungannya dengan mereka. Sekarang semuanya bersiaplah. Namun bencana lain telah muncul dengan racun mematikan hewan-hewan di sekitar dan kabut hijau mulai mendekat. Dan demikianlah awal kehancuran jagat Agni pun dimulai. Kemunculan naga Tengu adalah pertanda kehancuran akan dimulai. Langit di atas jagat Agni malam itu berwarna hijau pekat, seolah dunia kehilangan birunya. Dari puncak Gunung Racun, naga hitam kehijauan dengan sayap compang-camping itu terbangun sepenuhnya. Tubuhnya menjulang seperti gunung kedua, matanya menyala bagaikan dua matahari racun. Setiap kali ia menggeram, bumi langsung bergetar. Suara raungannya menggema ke seluruh penjuru jagat Agni. Udara bergetar, kabut beracun semakin pekat. Lalu, dari mulut naga Tengu memancarkan semburan gas hijau kehijauan. Bukan hanya racun biasa, tapi racun hidup. Zat mematikan yang bereaksi dengan udara. Sekali tersentuh, udara berubah menjadi kabut kental, meracuni seluruh kawasan sekitar. Pepohonan rontok, batu meleleh, dan sungai menghitam seperti tinta. Di sekitar puncak gunung, tanah retak-retak karena getaran dari tubuh naga yang bergerak. Batu-batu besar berguling ke bawah lereng, menimbulkan suara dentuman keras setiap kali bertabrakan. Udara di sekitar terasa berat, seperti ada tekanan yang tidak terlihat yang menekan dada siapa saja yang berada di dekatnya. Naga Tengu mengeliat, sayapnya mengepak pelan, tapi cukup untuk menciptakan hembusan angin yang membawa partikel racun ke udara. Di desa-desa kaki gunung, warga yang tidak tahu apa-apa, mereka hanya melihat kabut tebal turun dari puncak, mengira itu hanyalah awan hujan. Lihat, kabutnya turun cepat sekali. Namun, beberapa detik kemudian,
ia terbatuk keras. Kulitnya berubah hijau, urat-uratnya menghitam, dari mulutnya keluar darah berwarna hijau. Apa ini? Tubuhnya langsung jatuh dan mulai mengering, seperti daun yang tersedot hidupnya. Anak kecil yang berlari keluar memanggil ibunya tidak sempat lagi berteriak ketika udara itu masuk ke paru-parunya. Seketika ia meleleh seperti lilin di bawah matahari. Bencana menyebar dengan cepat. Burung-burung jatuh dari langit. Ikan-ikan mati mengambang di sungai. Sapi dan ternak lainnya mendengus keras sebelum tubuhnya pecah oleh tekanan racun dari dalam. Di salah satu desa kecil bernama Desa Patala, seorang petani sedang mengumpulkan ternaknya melihat kabut mendekat dari kejauhan. Apa itu? Kabut atau asap dari kebakaran? Hei, cepat masuk ke rumah. Itu bukanlah kabut biasa. Kau terlalu khawatir. Ini pasti dari hujan gunung. Ayo bantu aku kumpulkan ayam-ayam ini dulu. Tapi sebelum petani itu bisa menjawab, kabut sudah mencapai pagar desa. Udara berubah bau, seperti campuran belerang dan logam panas. Apa ini? Ini racun. Lari! Pria tua itu jatuh ke tanah, tubuhnya langsung menggeliat. Sakit! Dadaku sakit sekali! Kita harus ke sungai. Mungkin air bisa menghilangkan racun ini. Cepat! Tapi sungai sudah menghitam, ikan-ikan mengapung dengan perut membengkak. Mereka berdua jatuh ke tanah, dan dalam hitungan menit, desa itu langsung sepi. Hanya suara angin yang membawa kabut lebih jauh. Lalu, di kota Waluh adalah satu-satunya kota besar yang dekat dengan Gunung Racun. Dari menara penjagaan, para prajurit sudah melihat kabut hijau merayap turun seperti gelombang hidup. Genderang darurat dipukul. Semua lonceng di menara berbunyi bersahutan. Peringatan! Peringatan! Racun dari gunung telah turun! Semua penduduk, pergilah ke gerbang timur! Teriak seorang penjaga. Nagasena yang saat itu sedang memimpin rapat kecil bersama Mahiswara dari klan Kuceng dan Rudrani dari klan Sunme langsung berdiri dari kursinya. Wajahnya tegang, namun matanya tajam seperti ular. Sial! Itu berarti mereka telah gagal. Mahiswara, pria tua berambut perak yang berwibawa, menggeleng pelan. Tidak ada yang bisa menahan racun naga kuno itu. Murid-muridmu gugur dengan gagah berani Nagasena. Tapi sekarang, kita harus berpikir untuk menyelamatkan yang masih hidup. Rudrani, pemimpin wanita dari klan Sunme, berdiri dan menatap keluar jendela. Lihatlah langit itu. Sudah berubah menjadi racun. Sekalipun kau ahli racun Nagasena, racun Naga Tengu bukan sesuatu yang bisa kau tangani. Tapi murid-muridku di sana, aku yang mengirim mereka. Aku tidak bisa hanya duduk di sini. Lalu kau pergi, kau hanya menambah satu mayat lagi di antara mereka. Racun itu bukan dari alam ini. Itu adalah racun hidup yang memakan energi spiritual. Kau tahu itu? Tiba-tiba, suara gemuruh dari jauh terdengar. Langit menyala hijau. Gunung Racun seperti terbakar dari dalam. Kabutnya turun, dan dalam waktu singkat, desa di bawahnya menghilang dari peta. Rudrani menutup hidungnya dengan kain spiritual yang mengeluarkan aroma lotus. Kita tidak punya banyak waktu. Jika angin berubah arah ke selatan, maka kota Waluh akan lenyap sebelum matahari terbit. Siapkan segel pelindung di seluruh gerbang. Bawa semua warga ke bawah tanah atau ke menara pelindung. Jangan biarkan siapapun keluar tanpa izin. Kirim utusan ke keraton Raksa di pos Kerang juga. Katakan, kita butuh bantuan segera. Mereka punya ahli yang bisa menahan racun ini sementara. Benar, dan bagi tugas, Rudrani, kau urus evakuasi warga di sektor barat. Aku akan menangani di timur. Nagasena, kau tetaplah di pusat untuk koordinasi. Tidak, aku lebih baik berada di depan. Klan Sunme punya teknik angin yang bisa menghembuskan kabut sementara. Biar aku yang akan pergi ke gerbang utara. Baiklah,
Tapi jangan mengambil resiko, Rudrani. Kita butuh semua pemimpin tetap hidup untuk perjalanan ke Raksadipa. Mahiswara menepuk bahu Nagasena. Jangan khawatir, kita sudah pernah menghadapi bencana sebelumnya. Ini cuma lebih besar. Jalanan kota berubah menjadi lautan manusia. Anak-anak menangis, orang tua dipapah, hewan ternak dibiarkan begitu saja. Para penjaga waluh menggunakan penutup wajah dari kain roh dan mengangkat warga ke gerobak-gerobak darurat. Cepat ke arah timur. Jangan hirup kabutnya. Namun, angin mulai berbalik. Dari kejauhan, kabut hijau sudah melintasi sungai. Suara mendesis seperti ular raksasa mengisi udara. Di mana kabut itu lewat, bangunan mulai korosi dan runtuh. Batu bata hancur menjadi debu. Dari menara utama, Nagasena melihat semuanya. Dadanya bergetar. Ia menatap jauh ke arah gunung racun yang kini diselimuti aura hijau menyala. Di sanalah, di puncaknya, tampak bayangan besar naga Tengu mengepakkan sayapnya. Sekali kepakan, badai racun menyebar hingga puluhan meter jauhnya. Racun menyelimuti langit seperti gelombang hijau. Mahiswara mendekat dengan wajah kelam. Waktu kita habis. Semuanya sudah siap untuk evakuasi ke keraton Raksadipa. Rudrani menambahkan dengan nada yang cepat. Pasukan terakhir akan mengawal warga sampai perbatasan. Kita harus meninggalkan Waluh sebelum fajar. Nagasena terdiam sejenak, menatap bendera klan Dumpo yang berkibar di atas menara. Maafkan aku, murid-muridku. Aku akan menebusnya nanti. Tapi untuk sekarang, ia memukul batu lantai dengan tongkat racunnya. Semua pasukan Dumpo, evakuasi total. Kota Waluh tidak akan mampu bertahan. Kita bergerak ke keraton Raksadipa sekarang juga. Genderang besar dipukul bersamaan dengan tiupan trompet perang. Langit hijau bergetar. Dari puncak gunung racun, naga Tengu sekali lagi mengaum dengan keras. Badai racun bergulung turun seperti gelombang samudera maut. Kota demi kota mulai tenggelam dalam kabut hijau, dan hanya satu harapan tersisa. Semoga mereka yang berangkat dari Waluh sempat mencapai keraton Raksadipa sebelum langit benar-benar mati. Dan malam itu pun menjadi malam di mana jagat Agni resmi memasuki masa darurat saat racun naga kuno mulai menelan seluruh daratan. Di jalan utama menuju gerbang timur, Sundari berlari mengarahkan warga. Jangan saling mendorong. Anak-anak dan orang tua duluan ke kereta. Prajurit, bantu angkat yang lemah. Nyonya Sundari, kabut sudah dekat di gerbang utara. Kami butuh lebih banyak kain pelindung. Ambil dari gudang pusat, bagikan ke semuanya, dan pastikan gerobak punya penutup yang baik. Bima dan Yesa yang membantu di area pasar mendengar perintah itu, dan Bima berkata, Yesa, kita harus ikut evakuasi sekarang. Paman Dravanta mungkin sudah ke selatan duluan. Tapi kalau dia masih di luar, kita harus cek gerbang utara, Bima. Tidak, Tuan Nagasena sudah perintahkan evakuasi total. Kita akan ikut ke timur. Paman pasti tahu apa yang harus ia lakukan. Baiklah, tapi jika kita aman nanti, kita akan mencari paman. Langit di atas gunung racun berubah menjadi kehijauan sepenuhnya. Awan tebal seperti gas hidup bergerak lambat ke bawah. Racun naga Tengu tidak hanya membunuh, ia mengubah. Di kaki gunung, mayat-mayat binatang ternak yang sebelumnya mati membusuk mulai menggeliat. Dari tubuh sapi-sapi yang membengkak, daging mereka meleleh lalu menggumpal kembali, membentuk sesuatu yang lain. Suara tulang retak terdengar. Seekor sapi tanpa mata berdiri, kulitnya hijau berlendir, giginya berubah tajam seperti pisau. Hewan itu mengaum, lalu menerkam manusia terdekat dan mengoyaknya hidup-hidup. Darah bercampur lendir hijau memercik ke tanah, tapi anehnya, tanah itu menyerap darahnya dan memunculkan jamur racun berwarna hitam. Para manusia yang terkena racun tapi belum mati menjerit di tanah. Tolong!
panas sekali ya. Tubuh mereka menggeliat, urat-urat menonjol, wajah mereka meleleh sebagian, dan mata mereka berubah putih kehijauan. Dari punggung mereka tumbuh duri seperti tulang. Dalam beberapa menit, mereka bukan lagi manusia. Mereka menjadi makhluk berkulit hijau tebal, gigi tajam, dan mata kosong. Makhluk racun yang lahir dari penderitaan manusia. Seorang penyintas dari kaki gunung, seorang pemburu, melihat perubahan itu dari balik batu. Apa ini? Mereka berubah menjadi monster. Ia membidik salah satu makhluk dan melepaskan anak panah. Anak panah menancap di dada makhluk itu, tapi sosok itu mengaum dan terus bergerak. Tidak mati. Ini tidak normal. Makhluk itu kemudian mendekat. Pemuda itu berlari ke arah selatan. Aku harus beritahu kota terdekat. Ini bukan cuma racun, ini adalah infeksi. Desa Bakung yang hanya berjarak 5 km dari Gunung Racun menjadi titik awal bencana. Dari menara penjaga terlihat api membakar rumah-rumah, sementara makhluk hijau berlari liar memakan segalanya yang hidup. Semuanya mati, mereka bukan manusia lagi. Lehernya dicapik hingga kepalanya terlempar ke tanah. Api menjilat langit. Desa Bakung lenyap dalam waktu kurang dari 1 jam. Dan setelahnya, makhluk-makhluk itu bergerak ke arah selatan menuju kota Walu. Di pinggiran desa, seorang wanita mencoba melarikan diri dengan anaknya. Cepat, pegang tangan ibu nak. Jangan lihat ke belakang. Ibu, ayah di mana? Dia masih di rumahkah? Ayahmu sudah pergi dulu anak. Kita harus ke kota. Kita cari bantuan di sana. Akan tetapi, makhluk hijau sudah mengejar. Pergi dari kami. Makhluk itu mengaum dan melompat. Wanita itu mendorong anaknya ke samping dan menghadapi makhluk itu dengan pisau dapur. Jangan sentuh anakku. Pertarungan singkat terjadi, tapi racun dari cakar makhluk itu menyentuh kulitnya. Panas. Ibu! Wanita itu jatuh, tapi sebelum makhluk itu menyelesaikan, lelaki pengembara muncul dan memanah mata makhluk itu. Larilah bocah! Anak itu berlari sambil menangis, sementara lelaki itu menarik wanita yang sudah mulai berubah. Tidak, kau tidak bisa diselamatkan. Maafkan aku, ucapnya sambil meninggalkan wanita itu. Dan malam itu, kabut hijau sudah terlihat dari gerbang utara. Para penjaga menyalakan alarm. Bunyi lonceng darurat menggema ke seluruh penjuru kota. Sundari, wakil wali kota, berlari ke ruang utama. Tuan Nagasena, kabutnya sudah sampai di gerbang. Mereka datang. Nagasena berdiri dengan wajah pucat. Ia baru saja selesai memberi perintah evakuasi sebagian warga. Tidak mungkin secepat itu. Gumamnya pelan, namun di kejauhan sudah terdengar suara langkah dan raungan. Prajurit melapor dengan nafas terengah-engah. Lapor! Di barisan depan! Makhluk-makhluk aneh! Jumlahnya ratusan! Mereka menghancurkan gerbang utara! Kami tidak bisa menahan lama, Tuan Nagasena! Maeswara yang berada di sisi kanan ruangan langsung mencabut pedangnya yang panjang dan bersinar biru. Tidak ada waktu lagi untuk berpikir. Kita harus bertarung di sini. Jika kita kalah di gerbang pertama, seluruh kota akan hilang. Semua formasi bertahan. Arahkan seluruh prajurit ke sisi utara. Saya akan urus warga di pusat. Pastikan jalur evakuasi tetap aman. Baiklah, pergilah Sundari. Koordinasi dengan Bima dan Yesa di pasar. Mereka bisa bantu angkut barang penting. Aku pimpin serangan di depan. Rudrani, dukung dari belakang dengan teknik anginmu. Dimengerti, tapi ingat, jangan pernah menyentuh darah mereka. Mungkin itu bisa infeksi. Baiklah, sekarang segera beraksi. Suara teriakan bercampur dentuman terdengar di kejauhan. Gerbang utama retak dihantam oleh para makhluk hijau itu. Tubuh mereka keras seperti baja, dan setiap kali mereka mati, tubuhnya meledak
dan memuntahkan racun yang mematikan. "Jangan dekati bangkainya! Menjauh!" teriak Mahiswara. Namun beberapa prajurit yang tidak sempat mundur langsung meleleh setelah darah makhluk itu mengenai kulit mereka. Sundari menatap ngeri dari menara penjagaan. Aku tidak bisa melihat ini. Bima dan Yesa yang berada di area pasar membantu evakuasi, mendengar teriakan dari luar. "Yesa, itu suara dari arah utara." Paman Travanta, dia sedang keluar kota untuk berdagang dan masih belum kembali sejak kemarin. Gerbang utara, di sana. "Tidak, jangan bilang paman masih di luar sana dan ikut evakuasi sebelumnya." Yesa mencoba berlari ke arah gerbang, tapi langsung ditahan oleh Bima. "Kau gila, Yesa, itu namanya bunuh diri." Tapi, jika paman masih hidup, kita harus membantunya, Bima. "Kita tunggu perintah Tuan Nagasena. Kalau kita pergi sembarangan, kita cuma akan merepotkan orang lain. Kau harus paham." Di sisi lain, benteng utama mulai goyah. Racun mulai menembus udara kota. Banyak warga mulai batuk darah. Nagasena berdiri di dinding kota, melemparkan segel racunnya ke arah makhluk-makhluk itu. Asap hitam meledak di antara mereka, namun hanya sebagian kecil yang tumbang. Mahiswara melompat ke tengah kawanan musuh, pedangnya bergetar. Sekali tebas, 5 makhluk telah terbelah 2, tapi lendir racun mereka muncrat ke udara. Mahiswara menutupi tubuhnya dengan energi spiritual, namun racun tetap menggerogoti bagian pundaknya. Racunnya menembus perisai roh, mustahil. Rudrani menari di udara, kipas logamnya berputar, menghasilkan badai cahaya. Ratusan bilah angin menebas tubuh makhluk hijau itu, tapi mereka terus bangkit lagi, seperti tidak punya batas hidup. Sundari menjerit dari atas menara. Mereka tidak berhenti. Mereka terus berdatangan. "Gunakan teknik yang lebih kuat. Hancurkan mereka dari jauh." Sudah aku lakukan dengan maksimal. Ini adalah racun naga, bukan musuh biasa. Kita butuh bantuan dari Raksa Dipa. "Semuanya, tahan dulu. Utusan sudah berangkat. Mereka pasti datang. Untuk sementara itu, bertahanlah." "Tuan, kami kehilangan 10 orang di barisan kiri. Mereka terinfeksi dan berubah, Tuan." "Potong mereka sebelum berubah total. Jangan biarkan tambah musuh." "Dimengerti, Tuan." Kondisi semakin kacau. Di benteng bagian timur mulai retak. Racun merembes masuk ke sumur dan kanal air. Para penjaga mulai jatuh satu persatu. "Kita tidak bisa bertahan lama. Jika racun menembus jantung kota, kota Walu akan hancur sepenuhnya. Panggil semua penjaga yang tersisa. Kita bentuk lapisan pelindung terakhir di alun-alun, setidaknya untuk mengevakuasi warga ke arah Keraton Raksa Dipa. Aku akan memimpin garis pertahanan depan. Gunakan formasi utama. Kita tahan mereka sekuat tenaga." Para penjaga yang tersisa tidak sampai 300 orang membentuk barisan melingkar di sekitar pusat kota. Kabut racun mulai masuk. Langit berubah menjadi hijau tua, dan dari kejauhan suara gemuruh langkah para makhluk hijau terdengar semakin dekat. Semoga bantuan dari Keraton Raksa Dipa datang sebelum fajar. Jika tidak, kota Waluh akan menjadi kuburan. "Kalaupun harus mati, aku akan mati di sini bersama kota ini." Dan malam itu, dinding kota Waluh bergetar untuk kesekian kalinya, dan serangan berikutnya sudah datang. Suara dentuman keras langsung terdengar. Gerbang utama roboh sepenuhnya. Ratusan makhluk hijau berlari masuk. Teriakan manusia bercampur suara raungan bergema. "Jangan biarkan mereka menerobos! Bertahanlah semuanya!" Siap, Tuan. Ini akan menjadi serangan terkuatku. Teknik angin Sunmei. Angin kencang mendorong makhluk-makhluk itu mundur sementara, tapi mereka bangkit sekali lagi. Nagasena melemparkan bubuk racun dari tongkatnya. "Ini bisa memperlambat mereka. Gunakan air kolam untuk memperlambat mereka." Tapi air sudah terkontaminasi, Tuan. Akan berbahaya bagi kita." "Gunakan saja. Lebih baik daripada tidak ada. Tetap hati-hati." Cepat naik. Kita berangkat sekarang. Sundari mengarahkan warga terakhir masuk ke gerobak. "Nyonya Sundari,
Berapa banyak yang tersisa? Hampir semuanya. Tapi kalau gerbang roboh, kita akan terjebak. Tiba-tiba, seorang penyintas dari luar tiba dengan anak kecil di gendongannya. Tolong, aku dari desa Bakung. Makhluk itu mengejar. Masuklah, kita akan evakuasi sebanyak mungkin. Oh, terima kasih. Mereka seakan tidak diizinkan untuk mati. Mereka semuanya berubah. Racun itu menginfeksi tubuh mereka. Infeksi? Maksudmu, orang yang terkena bisa menjadi seperti mereka? Ya, aku melihatnya sendiri. Hewan dan manusia berubah menjadi monster. Paman Dravanta, apakah ia baik-baik saja? Jangan pikir buruk dulu, Yesa. Paman masih bisa lolos. Begitu juga dulu ia mantan pendekar. Gerobak mulai bergerak ke arah timur, meninggalkan kota yang sedang bertempur. Dari kejauhan, suara pertempuran masih terdengar. Di barisan depan, Mahiswara menebas makhluk satu persatu. Rudrani, dukung dari kanan. Mereka datang dari sisi situ. Aku tahu, tapi energiku mulai habis. Kita butuh istirahat. Ganti posisi. Aku akan menangani di depan sekarang. Baiklah, aku butuh merawat lukaku sebentar. Seorang prajurit berlari mendekat. Tuan Nagasena, ada kabar dari utusan. Bantuan dari keraton Raksadipa sudah ada di jalan. Bagus, tahan sampai mereka datang. Ngomong-ngomong, berapa lama mereka sampai ke sini? Kurang lebih 1 jam. Mereka melewati jalan bukit. 1 jam. Kita harus menahan selama itu. Gunakan rencana cadangan. Bantumpo pasti sudah menyiapkan, bukan? Baiklah, ini akan menjadi pertahanan terakhir. Sekarang, aktifkan bentuk dinding energi di sekitar alun-alun. Siap! Para prajurit mulai mengatur segel batu di tanah. Cahaya biru muncul, membentuk penghalang sementara. Para makhluk menghantam dinding itu. Dinding langsung bergetar, tapi tetap bertahan. Ini bisa bertahan setengah jam. Setelah itu, kita harus mundur. Mundur kemana? Warga masih dievakuasi. Ke gerbang timur, gabung dengan konvoi terakhir. Namun tiba-tiba, suara raungan besar dari gunung terdengar sekali lagi. Kabut hijau semakin tebal, dan makhluk baru telah muncul, lebih besar, seperti gabungan beberapa tubuh. Apa itu? Makhluk monster. Ini, aku pernah melihatnya. Makhluk itu seperti prajurit dari sekte Illuminati saat berubah menjadi makhluk hijau. Jangan-jangan kekacauan ini disebabkan oleh Illuminati juga. Sepertinya itu benar. Aku rasa kita harus segera mengambil keputusan. Pertempuran berlanjut sengit. Pedang beradu dengan cakar. Angin melawan racun. Beberapa prajurit jatuh, tapi yang lain terus maju. Waktu terus berlalu dan telah mendekati 1 jam, dan dinding segel mulai retak. Mundur! Mulai mundur ke gerbang timur sekarang. Semuanya ikut. Jangan tinggalkan siapapun. Ini adalah langkah terakhir untuk menutup jalan mereka. Itu benar. Kota Waluh sudah tidak bisa diselamatkan. Mereka mundur sambil bertarung, meninggalkan alun-alun yang kini dikuasai para makhluk hijau. Di gerbang timur, mereka bergabung dengan sisa warga. Nagasena mulai menghitung. Kita kehilangan banyak, tapi sebagian besar selamat. Ya, sekarang kita akan pergi ke keraton Raksadipa. Tiba-tiba, suara kuda dan trompet dari timur. Itu adalah pasukan bantuan dari keraton Raksadipa. Syukurlah, mereka akhirnya datang juga. Salah satu dari mereka mendekat. Aku rasa kami tidak terlalu terlambat. Kami punya obat untuk yang terinfeksi awal. Sesuai perintah Putra Mahkota, kami membawa apa yang kalian butuhkan. Baguslah. Apa yang terjadi dengan aliansi dan Tuan Topiwara? Para aliansi sudah bergerak. Tuan Topiwara juga bergerak lebih awal. Sekarang kami akan mengawal kalian. Baiklah, kota Waluh mungkin runtuh, tapi setidaknya warga aman. Itu benar. Selanjutnya, kita akan serahkan kepada aliansi. Kita sudah berusaha.
Konvoi mulai bergerak lagi, dilindungi prajurit keraton yang baru datang. Kabut hijau masih mengancam, tapi harapan muncul. Kota Waluh rusak parah, tapi penduduknya selamat berkat bantuan tepat waktu. Apakah itu keajaiban atau hanya penundaan? Waktu akan menjawab saat mereka tiba di keraton Raksadipa dan rencanakan serangan balik. Dan kini, giliran para aliansi bergerak dan Topiwara sudah bergerak lebih awal.